Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Mutiara. Buat yang baru pertama kali mampir ke channelku, salam kenal ya. Hari ini rencananya aku mau operasi bedah gusi pencabutan gigi bungsu aku. Karena gigi bungsu aku itu mengalami impaksi gigi dan harus dilakukan tindakan pembedahan atau sering juga disebut odontektomi. Sebelumnya, bulan Juli aku sudah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bunda Prabu Muli, yaitu ronsen panoramik. Tetapi karena di sini nggak ada dokter spesialis bedah mulut, jadinya aku dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Keluhan awal aku itu sakit gigi bagian kanan bawah di dalam gusi. Tapi setelah melihat hasil ronsen panoramiknya, aku juga kaget. Ternyata gigi bungsu aku bagian kanan dan kiri keduanya tumbuh tidak sempurna. Kemudian aku langsung berangkat ke Palembang membawa berkas rujukan. Oh ya teman-teman, di sini aku memakai BPJS ya. Jadi untuk operasi pencabutan gigi bungsu di cover sama BPJS. Untuk keluhan sakit di bagian dalam gusi ini yang aku rasain itu sekitar 2 tahun terakhir. Tetapi sakitnya itu nggak setiap saat, jadi kayak aku itu masih bisa nahan gitu. 2 bulan terakhir sekitar bulan Mei dan bulan Juni itu sakitnya itu udah nggak berhenti, jadi aku udah ngerasa nggak nyaman dan udah nggak tahan lagi. Jadinya aku memutuskan untuk ke dokter gigi untuk ngecek gigi aku. Bulan Juli aku masukin berkas rujukan, tetapi karena pandemi jadinya operasinya itu nggak bisa dilakukan setiap bulan dan aku dapat jadwal operasinya itu di bulan Desember. Untuk mengurangi rasa sakitnya, dokter memberikan aku obat pereda nyeri dan juga antibiotik. Singkat cerita, tanggal 1 Desember itu aku berangkat ke rumah sakit, tetapi karena di jalan tadi macet, jadinya aku itu datangnya kesiangan. Aku tiba di rumah sakit itu jam 9, sedangkan dokternya itu udah janjiin jam 8 itu udah ada di ruangan dia. Aku lanjut ke pendaftaran, ternyata nomor antriannya itu udah 157. Terus aku lanjut tensi, habis itu aku nunggu nomor antrian aku dipanggil. Karena nomor antrian aku itu jauh, jadinya aku lumayan lama ngantrinya, sekitar 2 jaman gitu. Begitu aku selesai dari pendaftaran, aku langsung buru-buru ke poli gigi ketemu sama perawat dan dokternya. Di sana dokternya kasih penjelasan tentang tindakan yang akan dia lakukan untuk pencabutan gigi bungsu aku yang tumbuh tidak sempurna. Tapi karena aku datangnya udah kesiangan, jadinya jadwal operasinya itu diundur 1 hari. Jadi aku sama saudara aku masih punya waktu buat jalan dan makan sepuasnya. Teman-teman udah pada nonton belum videonya? Kalau belum, boleh klik link di atas ya. Dan jangan lupa subscribe channel aku, karena 1 subscribe kamu itu sangat berarti buat channelku. Keesokan harinya, aku pagi-pagi sekali udah ke rumah sakit. Aku jam 6 udah nunggu di rumah sakit, karena aku nggak mau ngulangin kayak kemarin kesiangan. Jadinya aku hari ini datangnya lebih awal. Setelah selesai dari poli gigi, aku lanjut proses yang lainnya. Di sini yang pertama itu aku rapid test. Setelah hasilnya non reaktif, aku lanjut ambil sampel darah. Terus aku juga diminta untuk ronsen badan. Hari ini aku dari pagi itu nggak sarapan, cuman minum air putih aja. Karena perasaan aku itu kayak campur-campur, deg-degan dan juga takut mau dioperasi. Karena kemarin aku baca di internet ada kasus gagal operasi gigi bungsu itu bisa menyebabkan infeksi dan wajahnya menjadi bengkak. Nah ini aku udah selesai rapid test, alhamdulillah hasilnya itu non reaktif. Di sini aku lumayan lama ngurusin berkas untuk operasi, makan waktu sampai setengah hari gitu. Aku sampai nunggu jam 11 siang. Dan karena ini operasi, walaupun operasi kecil, tetapi tetap aja harus ada penanggung jawab. Jadi aku minta bantuan sama saudara aku, Nona Rani. Jujur di sini aku benar-benar tegang, walaupun ini operasi kecil, tetapi sekecil apapun operasinya tetap aja ada pembedahan di dalam gusi aku, jadi aku tetap aja tegang gitu. Setelah semua berkasnya selesai, sekitar jam 1 siang aku dibawa ke ruang rawat inap untuk istirahat. Karena operasinya itu besok pagi, jadinya malam ini aku harus menginap di rumah sakit. Ini waktu aku lagi jalan mau ke kamar, kondisinya itu lagi sepi dan ini suasananya kayak di film-film horor gitu.
Nah, ini aku udah dipasang gelang pasien, terus aku disuruh tiduran aja, istirahat. Di sini aku bener-bener bosen. Kemarin aku sempat kepikiran mau nonton bioskop, tetapi karena di depan ada perawat yang jaga, jadinya aku nggak bisa kemana-mana. Nah, ini malam harinya aku dapat makan dari rumah sakit, tapi karena aku nggak suka sama lauknya, jadinya aku minta saudara aku buat beli sate di depan. Aku makan dulu ya teman-teman. Di sini videonya aku cepetin supaya kalian gak bosen. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, mohon bantu subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin video ke depannya. Karena satu subscribe kamu itu sangat berarti buat channelku. Buat yang selalu mendukung channel aku mau ngucapin terima kasih ya. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Waktu aku lagi tidur jam 9 gitu, aku dibangunin sama perawatnya, katanya mau diinfus. Karena aku kurang cairan, infusnya itu susah masuk, jadinya sempat beberapa kali tangan aku ditusuk jarum infus. Setelah melewati drama, tangan berdarah, jarum infus tidak mau masuk, tanganku juga bengkak, akhirnya beberapa kali ditusuk jarum infus, ini infusnya udah kepasang dengan sempurna. Kata perawatnya, ini karena aku kurang banyak minum, jadinya tubuh aku itu kekurangan cairan. Tadi aku juga udah suntik tes antibiotik. Buat temen-temen yang udah pernah suntik tes antibiotik, pasti tahu rasanya gimana. Mantul. Karena perpaduan rasanya itu unik antara sakit, panas, pedes, dan cekit-cekit. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat pagi, aku udah diminta sama perawatnya buat ganti pakaian operasi. Jujur di sini aku makin tegang menunggu nama aku dipanggil buat masuk ke ruang operasi. Teman-teman yang udah pernah operasi cabut gigi bungsu boleh komen di bawah ya pengalaman kalian gimana. Aku nunggu lumayan lama karena operasinya itu kemarin dibilang jam 9 tapi ternyata jam 10.30. Saudara aku sampai ketiduran nungguin aku. Tapi aku sendiri gak bisa tidur karena jujur aku makin tegang dan kepikiran terus. Karena aku bingung mau ngapain, jadinya aku mau make up aja selagi nunggu nama aku dipanggil buat masuk ke ruang operasi. Nah, ini yang pertama, rencananya aku mau gambar alis dulu. Sebenarnya aku mau gambar alis itu karena aku lagi bosan aja nunggu dipanggil operasi. Dan supaya aku lebih santai aja, gak terlalu tegang. Karena hari ini adalah hari yang sangat berpengaruh dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi pipiku akan bengkak dan beberapa hari ke depan mungkin aku belum bisa ngomong dan ketawa seperti sekarang. Dan tiba-tiba nama aku dipanggil sama perawatnya buat dibawa ke ruang operasi. Aku panik karena aku baru selesai gambar satu alis, jadinya aku buru-buru aja rapiin. Untuk tindakan operasinya di sini aku nggak videoin ya teman-teman. Selesai operasi, aku langsung dibawa sama perawat ke kamar buat istirahat. Setelah operasi, biusnya habis, itu aku gak berhenti nangis karena rasanya itu bener-bener sakit dan nyeri di gusi aku. Karena aku belum bisa ngomong dan belum bisa makan, jadinya ini aku dikasih susu dan madu buat makan siang. Aku masih menginap 1 malam lagi di rumah sakit. Ini makan malamnya aku dikasih bubur. Ini tuh nasi, sop, sama tempe di blender. Malam harinya aku udah bisa tidur nyenyak karena udah dikasih obat pereda nyeri sama perawatnya untuk menghilangkan rasa nyeri yang ada di gusi aku. Keesokan harinya aku udah diizinin pulang dan ini udah lepas infus juga. 1 minggu lagi aku harus datang untuk kontrol karena mau buka jahitan. Aku bersyukur sekali operasinya berjalan dengan lancar dan semoga proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Ini tangan aku bekas jarum infus, semua pada biru-biru. Selama proses penyembuhan aku hanya makan bubur dan minum susu, jadi aku belum makan nasi. Untuk gusi yang luka akibat operasi, aku bantu penyembuhannya dengan salep Kenalog. Ini tinggal kita oles aja di gusi yang sedang luka. Ini juga bisa buat sariawan loh. Dan untuk obat kumurnya aku pakai Minosep. Ini disaranin sama dokter. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah bisa tersenyum kembali.